Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, apa kabar semuanya? Semoga masih semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan capital select tadi bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini kita akan 5 soal ya, 16, 17, 18, 19, 20 insya Allah ya. Jadi bagian yang keempat ini soalnya mungkin agak lumayan ya. Oke, langsung saja soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini merupakan aplikasi dari relasi fungsi ya. Relasi fungsi bisa, terus kemudian pola bilangan juga bisa, persamaan garis juga bisa. Jadi ini permasalahan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan beberapa bab atau beberapa topik. Nah, atau kalau kalian kalau bingung ini bisa mendata semuanya. Jadi soal seperti ini tidak harus menggunakan rumus ya. Jadi kita cukup memperhatikan dulu ini 2, 13. Ini ditanya berapa ini? Suatu perusahaan transportasi mobil memasang tarif seperti gambar berikut. Irma pergi ke rumah kakeknya berjarak 20 km dengan menggunakan mobil tersebut. Berapa tarifnya kalau 20 km? Kalau 2 kilo itu 13.000. Kalau 4 kilo itu 19.000 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mendata ya. Kita bisa mendata manual ya. Misalkan begini ya. 2 kilo itu berapa? 13.000. Ini kita tulis 13 saja ya. 4 berapa? 4 ini 19. Kemudian 6 itu 25. Coba diperhatikan kenaikannya. Kenaik berapa aja ini? Oke, ini. Setiap naik 2, ternyata di sini naik 6 ya. Setiap di sini naik 2, maka ini naik 6, selalu begitu polanya. Nah, dari sini seharusnya kalian bisa menyimpulkan langsung kalau misalkan 20 itu bagaimana tanpa harus mendata manual. Tapi kalau kalian bingung ya apa, coba aja manual ya. Manual itu begini ya, berarti kita urutkan sampai ke 20, berarti ini 8, 10, 12. Ini agak lama kalau manual itu, tapi aman gitu ya. Lama tapi aman. Jadi ini berarti tambah berapa? 25 tambah 6. 31. Kalau ini berarti 31 tambah 6 37. Ini berarti 37 tambah 6 43. Ini 43 tambah 6 49. Nah, kalau ini 49 tambah 6 berapa? 55. Oke, kalau 18 ini berarti 55 tambah 6 61. Berarti ini kalau 20 kilo itu 67. Karena tadi itu 1000, berarti ini 67.000. Nah, begini ya, ini kalau cara manual. Kalian juga bisa menggunakan fungsi ya, fungsi linier, di mana ini adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, kalau bingung ya manual aja. Ya. Atau kayak tadi juga bisa, kayak yang saya sebutkan tadi ya. Dari sini loh, dari sini tuh bisa langsung lompat ke 20 bisa. Ya, cukup enggak ya ini ya, semoga cukup ya. Jadi misalkan ini ya, 2 itu kan 13, 4 ini 19, 6 ini 25. Nah, ketika yang di kiri ini naik 2, maka ini naik 6. Berarti ketika naik 1, maka ini naik 3 ya kan. Ini naik 2, maka di sini naik 6. Bagaimana kalau 20? Oke. Bagaimana kalau 20 naik berapa? Dari mana ya? Dari sini lah, dari sini ya. Oke. 6 ke 20 naik berapa sih? Naik 14 kan? Nah, berarti karena di sini naik 14, berarti di sini berapa? Naik 14 dikali berapa? Setiap satu naikan, setiap satu ini setiap satu ini naik 3, ini naik 2, ini 6. Berarti kalau 14 ya 14 kali 3 berapa? 42 ya. Berarti ini jawabannya adalah, oke, saya tulisin ya, 25 ditambah ini berapa sih? Ini tuh 42. 25 ditambah 42 67. Oke, ini ya kalau cara logika ya, tidak harus sampai diurutkan sampai 20. Nanti kalau misalkan sampai 100 kan lama gitu ya, dan hasilnya sama. Kalau manual itu lama cuman aman gitu.
Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, ini persamaan garis ya, masih di materi kelas 8. Jadi materi kelas 8 itu lumayan berat ya. Persamaan garis yang melalui 6,2 dan tegak lurus dengan garis 6x min 2y plus 6 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk bisa menjawab soal seperti ini, kalian harus mengingat kembali tentang konsep gradien. Yang pertama, gradien garis ax plus by plus c sama dengan 0 itu adalah min a per b. Gradien itu biasanya dilambangkan dengan m. Oke, ini m. Jadi m-nya itu adalah min a per b. A itu apa? A itu depannya x, b itu depannya y. Itu yang pertama. Yang kedua, gradien dua garis sejajar itu nilainya sama. Ketika ada dua garis ini sejajar, maka gradiennya itu sama. Kalau misalkan ketika gradiennya itu 5, maka yang di sini gradiennya juga 5. Itu ketika sejajar. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu ketika tegak lurus. Gradien dua garis yang saling tegak lurus itu berlawanan tanda dan berkebalikan. Maksudnya apa, Pak? Oke, ini saya punya garis ya, garis 1 dan ini garis 2. Ini saling tegak lurus. Ketika M1 gradiennya itu adalah 2/3, maka gradien yang kedua garis ini itu berlawan tanda dan berkebalikan. Ini 2/3, berarti ini jadi 3/2 kemudian di min. Gitu ya. Jadi berlawanan tanda dan berkebalikan. Kalau masih bingung ini saya datakan ya. Saya data dulu. Saya data lagi, saya hapus. Ini tegak lurus ya, M1 dan M2. Oke. Kalau ini setengah, maka ini min 2/1 karena dibalik. Kalau ini 4/3, maka ini min 3/4. Kalau ini min berapa ini? 3/2, maka ini 2/3. Jadi begitu, berlawanan tanda dan berkebalikan. Berkebalikan itu artinya atas jadi bawah, bawah jadi atas. Itu ya konsep ini. Oke. Jadi ini penting, kita kotakin, silakan ditulis ya yang di kotak ini. Lantas berarti kita harus mencari gradien garis ini dulu berapa. Kan gradien itu kan min a per b. Min a per b berarti berapa ini? Berarti min 3 ya per min 2. Berarti ya berapa? Berarti m-nya adalah 3/2. Ini M1. Kemudian silahkan dicari di antara pilihan A, B, C, D ini yang gradiennya itu adalah min 2/3. Itu ya. A itu depannya X, B itu depannya Y. Ini A, ini B. Kalau ini A, ini B. Ini A, ini B ya. Karena ini kebetulan menjebak, ini X-nya itu ditaruh di belakang, biasanya taruh depan kan. Tapi tetap ya X itu yang A ya. Oke, ini A, ini B. Oke. Ini coba ini cek gradiennya berapa ini. Berapa gradiennya? Min A per B. Min A per B berarti min 2/3. Berapa? 2/3. Oh, salah ya. Harusnya ada min 2/3. Oke, berikutnya ini M2-nya min 2/3. Oh iya betul ini ya. Berikutnya ini M2 untuk yang C. Ini A-nya min 3. Berarti kan min 3/2. Berapa ini? 3/2. Oke, salah. Kemudian ini A-nya itu 3 ya. Berarti min 3/2. Oh, salah juga. Berarti jawabannya B. Gitu. Jawabannya adalah B. Ada pertanyaan? Loh, saat ini kok nggak dipakai 6,2 ini? Nah, ketika nanti di pilihan ganda kok ada dua gradiennya yang sama-sama min 2/3, maka ini akan kita gunakan. Nah, ini kebetulan kok sudah ketemu ya sudah, nggak usah digunakan. Tapi kalaupun digunakan tidak apa-apa. Ini kita hanya mengecek aja.
Nah, untuk mengecek apakah jawaban kita sudah benar atau belum, kita bisa menggunakan, jadi kan yang B kan 3Y ditambah 2X kan, 3Y plus 2X plus 18 sama min 6 sama dengan 0 begini ya. Oke. Kemudian kita masukkan X-nya 6, ya min 2, Y-nya min 2, Y-nya min 2, X-nya diganti 6. Oke. Kita akan hitung 3 kali min 2, min 6. 2 kali 6 berapa? 12. Ini min 6. Apakah sama dengan 0? Ini kita akan cek. Min 6 ditambah 12 kan 6 ya. 6 min 6. Apakah sama dengan 0? Iya, betul. Berarti memang betul jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Oke, baik. Berikutnya soal nomor 18. 18 ya, cukup berat ya ini materi di kelas 8. Hana membeli kue untuk lebaran. Harga satu kue nastar sama dengan 2 kali harga satu kaleng kue putri salju. Harga 3 kaleng kue nastar sama dan 2 kaleng putri salju. Aduh, panjang sekali ya. Nah, jadi kegunaan matematika itu bisa menyederhanakan soal cerita yang panjang ini menjadi kalimat matematika yang simple ya. Oke, kita akan telaah ya. Yang pertama, harga satu kue nastar. Nastar itu kita misalkan N sama dengan 2 kali putri salju. Berarti N sama dengan 2 kali putri salju. Terus kalian berikutnya 3 kali nastar 3N ditambah 2N 2P sama dengan 48. Oke, jadi ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah nastar sama dengan 2 kali putri salju. Ini yang pertama. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, 3 kali kue nastar ditambah 2 kaleng putri salju sama dengan 480.000. Ini kita singkat 48 aja ya, biar tidak terlalu banyak nolnya atau angkanya. Nah, ketika sudah seperti ini gampang, kita tinggal mensubstitusikan. N sama dengan 2P, kita masukkan di sini. Nah, N yang ada di sini kita ganti dengan 2P. Boleh, karena ada keterangan N sama dengan 2P. Oke, berarti ini kita tulis 3 dikali, saya pakai warna lain biar jelas, 2P. Nah, gini aja. Nah, ditambah 2P sama dengan 48. 3 kali 2P 6P. 6P ditambah 2P sama dengan 48. 6 tambah 2 8P. 8P sama dengan 48. P sama dengan 48 dibagi 8. Berapa? P-nya 6. Ketika P-nya 6, maka nastarnya kan sudah tahu. N tadi kan 2P kan. Berarti kan 2 jelek ini. Nah, 2 dikali 6 berapa? 12. Nah, P sudah tahu, N sudah tahu. Sekarang yang ditanya apa? Uang yang harus dibayarkan Hana untuk membeli 2 nastar. Berarti 2N dengan 3P itu berapa? Berarti kita tinggal memasukkan saja, berarti 2 dikali N-nya 12. Kemudian P-nya 6. Oke, saya pakai warna lain biar terlihat jelas. Nah, 6 begini ya. Berarti ini berapa nih? 2 kali 12 24 ditambah 18. 24 tambah 18 42. Loh, nggak ada jawabannya. Iya kan, memang tadi nolnya kita keep ya, kita simpan. Nah, ini nolnya sudah ada, tambahin nolnya aja. 1 2 3 4. Gitu, jawabannya adalah C. Biasanya gini caranya. Jadi ini kalau soal cerita ya, jadi bla 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 adalah 42.000 gitu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 19. Panjang AD. Oke, ini masih di kelas 8 juga, cuman ini di semester genap. Ini tentang Pitagoras. Pitagoras itu kalian bisa menggunakan triple Pitagoras atau langsung.
Kalau triple Pitagoras ya harus hafal ya. Ini yang sering kali keluar yaitu 3, 4, 5. Ini. Dan kelipatannya 2 berapa? 5, 12, 13. Oke. Kemudian yang ketiga 7, 24, 25. Yang keempat 8, 15, 17. Ini yang sering kali keluar. Sebetulnya banyak, cuman ini yang paling sering kali keluar. Dan ini artinya itu dan kelipatannya. Misalkan saya punya ini 6, 8, ya berarti kelipatannya ini berapa? Kan kali 2, berarti 10. Gitu. Kalau ini misalkan 10, ini 24, ini berapa? 26 ya gitu. Dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan cermati kalau kita gunakan triple Pitagoras ya. 9, 12. Oke, 9, 12. Berarti ini pakai yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Pakai yang 1. Kok bisa? Ya, ini kan 3, 4, 5. Ini kan 3, 4, 5. Cuman 3-nya dikali 3, ini juga dikali 3. Berarti ini berapa? 15. Kok bisa? Oke, ini kan 5 kali 3. Ini kan 3, 4, 5. Itu. Jadi ini berapa? Ini 15, 8, 15, maka ini 17. Jawabannya B. Nah, begitu ya. Nah, kalau nggak hafal triple bagaimana? Ya terpaksa harus sih gunakan teorema Pitagoras mencari AC. Nah, ditambah ya. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 81 tambah 1, 4, 4. Nah, AC kuadrat sama dengan 225. AC sama dengan akar 225. Nah, ini 2 langkah. Kemudian untuk mencari AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oh, lama ini ya. 64 ditambah 225. Jawabannya berapa ini? 289. AD sama dengan akar 289, 17. Oke ya, ini kalau tidak hafal triple, makanya paling enak hafalkan triple Pitagoras. Gitu ya. Oke, terakhir nomor 20. Titik O adalah pusat lingkaran. PBQ, PCQ, PAQ 87. Besar POQ adalah. Nah, ini berarti kalian harus ingat ya tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Jadi sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling itu berarti sudut yang titik pusatnya ada di pinggir-pinggir lingkaran nih ya. Kalau pusat berarti titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Gini. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudut menghadap busur yang sama. Sudut BAC ini kan menghadap busur BC. Sudut BOC menghadap busur BC juga. Maka berlaku sudut BOC sama dengan 2 kali BAC ini ya. Ini merupakan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ini silakan diperhatikan. Oke. Jadi itu yang pertama, bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, kemudian ada lagi sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya juga sama. Sudut ini itu besarnya sama semua ya. Oh, ada tambahan lagi nih, seharusnya ini yang berikutnya adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama. Besarnya sama. Oke. Baik, berikutnya kita akan proses ini ya. Kita akan proses, kita misalkan ini sudutnya adalah X, ini adalah X, berarti ini X sama dengan 87, berarti 3X sama dengan 87.
X sama dengan 87 dibagi 3 berapa ini? 29 derajat ya. Oke, berikutnya kalau untuk mencari sudut pusat POQ, POQ ini kan 2 kali sudut keliling, 2 kali sudut apa ini? PCQ, kita ambil salah satu ya, PCQ bisa, PBQ bisa, PAQ bisa. Sudut PCQ berarti 2 kali 29, 58 derajat. Iya, ini ya. Oke. Jadi itu materi kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.